Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 TS2 yang beranggotakan 1. Aprilian Citra Rizky Faulida, 2. Ian Bahtiar, 3. Eko Satrio Wibowo, 4. Noviana Widianingrum. Kami akan menjelaskan tentang terminal peti kemas untuk buah dan sayur. Ya, yang pertama, pelabuhan. Pelabuhan sebagai fasilitas penghubung dengan daerah lain untuk melakukan aktivitas perdagangan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Karena merupakan bagian dari mata rantai dan sistem transportasi maupun logistik. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, terdapat beberapa kegiatan usaha jasa pelabuhan sebagai penumpang kegiatan Angkatan Laut, salah satunya yaitu kegiatan bongkar muat barang. Bongkar muat barang sendiri tiap tahunnya meningkat jumlah volumenya sebanding dengan meningkatnya jumlah kebutuhan akan logistik dan lainnya melalui jalur laut. Karena pelabuhan merupakan infrastruktur transportasi laut yang mempunyai peranan penting dalam hal distribusi logistik, maka untuk memperlancarnya diperlukan adanya fasilitas yang memadai, bukan hanya fasilitas laut saja, melainkan juga fasilitas daratan. Fasilitas darat di pelabuhan ada 5. 1. Dermaga, tempat bongkar muat peti kemas. 2. Lapangan penumpukan kontainer. 3. Alat bongkar muat kontainer, contohnya crane, ridge, digger, dan forklift. Yang keempat, fasilitas pelayanan, fasilitas bunker, pemadam kebakaran, pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Yang kelima, jaringan jalan dan rel kereta api sebagai fasilitas untuk mendistribusikan barang logistik. Jenis muatan kapal. 1. General cargo, barang umum. Muatan jenis ini adalah muatan yang dimuat di kapal dalam jenis dan pembungkus yang beraneka warna dalam peti, drum, kaleng, besi beton, karung, dan sebagainya. Muatan berupa wadah yang dari baja, besi, aluminium yang digunakan untuk menyimpan atau menghimpun barang. 2. Bulk cargo, barang curah, merupakan curah padat dalam bentuk biji-bijian, serbuk, bubuk, dan butiran. Muatan curah kering antara lain batu bara, biji gandum, kedelai, jagung, pasir, semen, klinker, gas, dan lain-lain. 3. Kontainer kargo atau peti kemas. Jenis peti kemas. 1. Peti kemas barang umum, peti kemas tangki, peti kemas generator, peti kemas berventilasi, peti kemas berpendingin, peti kemas dengan pintu samping, dan collapsible ISO. Tipe terminal pelabuhan sesuai karakteristik muatan. 1. Terminal konvensional. 2. Terminal multipurpose. 3. Terminal roll-on roll-off. 4. Terminal kontainer. 5. Terminal liquid bulk, curah cair seperti gas liquid, minyak bumi, produk minyak, minyak konsumsi, produk kimia, dan lain-lain. 6. Terminal dry bulk atau curah kering seperti biji-bijian, batu bara, batu mineral, semen, kapur, dan lain-lain. 7. Terminal buah dan sayur. 8. Terminal produk perikanan. 9. Terminal feri. Peta ekspor logistik di dunia. Lahan yang berwarna hijau adalah hinterland, penghasil produk makanan berupa buah, sayur, dan makanan kemasan maupun makanan mentah. Untuk makanan mentah tentu tidak tahan lama dan perlu penyimpanan agar selalu segar, apalagi memerlukan waktu yang lumayan lama dalam distribusi logistik dari suatu negara ke negara lain. Oleh karena itu, di sini akan dibahas bagaimana cara pendistribusian bahan makanan mentah, terutama buah dan sayur. Selanjutnya, kontainer merupakan alat angkut berbentuk persegi panjang, tahan cuaca, digunakan untuk mengangkut dan menyimpan sejumlah unit muatan, paket, atau barang curahan yang dibatasi. Jenis-jenis kontainer berdasarkan pada jenis dan karakteristik dari muatan yang diangkut adalah dry cargo container, bulk container,
open side container, open top container, flat rack container, dan river container. River container adalah salah satu jenis peti kemas refrigeration unit dengan sistem pendingin tertutup untuk mengawetkan atau menjaga temperatur atau suhu komoditi yang ada di dalamnya. River container digunakan untuk mengangkut barang yang dikapalkan dalam keadaan dingin atau beku seperti daging atau ikan segar, udang, buah, dan sayuran. Peti kemas ini dilengkapi dengan mesin pendingin selama pengangkutan dalam kapal. Konsekuensi ini menyebabkan perlunya perubahan dalam sarana kapal. Selain itu juga dilakukan penyesuaian terhadap sarana pelabuhan seperti terminal yang meliputi dermaga, peralatan bongkar muat, storage, atau tempat penyimpanan kontainer. Oleh karena itu, untuk mengatasi perkembangan kontainer tersebut, maka beberapa pelabuhan telah memisahkan antara terminal general cargo dan terminal khusus peti kemas. River container. 1. Fungsi river container berfungsi untuk mengawetkan dan menjaga temperatur komoditi yang ada di dalamnya. Komoditi disimpan dalam kontainer seperti komoditi ekspor atau impor, misalnya daging dan buah-buahan. 2. Pendinginan river container. Pada river container terdapat sensor flow rate yang jumlahnya akan tertera pada panel monitor. Udara masuk didinginkan dengan melalui kumparan evaporator di dalam unit mesin pendingin tersebut. Udara yang telah dingin mengalir melalui kisi-kisi bawah kontainer, kemudian udara dingin mengalir melalui muatan sampai ke atas kontainer. 3. Penanganan river container. Ya, ini contohnya river container. Ini dari Maersk. Kualifikasi river container. Outfit Equipment Specification River Container 20-inch Standard River. Kemudian ada 40-inch High Cube Standard River. Ada juga 40-inch High Cube Star Fresh. Ada lagi 40-inch High Cube Magnum River, 40-inch High Cube Supervisor, 40-inch High Cube Starcare, dan 40-inch High Cube Magnum River. Ya, ini cold storage untuk menyimpan beberapa peti kemas yang berkulkas. Cold storage. Cold room atau cold storage adalah ruangan pendingin yang digunakan untuk tempat menyimpan makanan seperti buah, sayur-sayuran, daging, es krim, makanan, minuman, dan lain-lain. Begitu juga untuk bahan memasak agar tidak cepat membusuk, mempertahankan kesegaran, dan menjaga kualitas bahan makanan agar tetap baik. Cold room atau cold storage ini diatur untuk menjaga temperatur, kelembapan udara, dan kebersihan hingga mencapai kondisi yang diinginkan pada ruang pendingin tersebut. Setiap makanan yang disimpan pada ruangan pendingin mempunyai perbedaan temperatur penyimpanan. Ini disebabkan karena perbedaan kondisi dari bahan-bahan makanan tersebut. Penyimpanan khusus ini pada umumnya dibuat berdasarkan kebutuhan spesifik dan luas bangunan yang tersedia di lokasi. Dengan mengoptimalkan luas bangunan yang bisa dibuat pada lokasi juga bertujuan agar pembuatan cold storage dapat memenuhi kebutuhan. Umumnya, pembuatan cold storage ini dimulai dari survei lokasi guna memastikan bahwa segala kebutuhan penyimpanan beku tersebut dapat diakomodasi di lokasi. Faktor penting dalam pembuatan cold storage. Salah satu faktor yang penting adalah desain. Meskipun luas lahan terbatas, namun dengan desain yang baik maka akan dapat memiliki cold storage yang sesuai dengan kebutuhan. Stok gudang menjadi lebih optimal. Layout penyimpanan yang baik dapat mengoptimalkan operasional perusahaan agar lebih efisien. Di antara berbagai tenaga ahli tersebut dapat memanfaatkan Building Information Modeling atau BIM untuk membuat tampilan 3D ruang penyimpanan yang Anda inginkan. Dengan demikian, para tenaga ahli tersebut dapat melakukan pemeriksaan dan mengatasi berbagai potensi kendala di masa depan pengoperasian storage.
Contoh kasusnya, Anda dapat mempermudah operasional penyimpanan dengan menaruh produk-produk paling laris lebih dekat ke pintu masuk ke storage.